Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat. Dan puji Tuhan, mulai malam hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang karunia-karunia roh. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, yang diambil di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat kita berbicara tentang hikmat, maka di dalam ayat ini yang dimaksud dengan hikmat, ini bukan hikmat manusia, bukan hikmat dari perkataan manusia, tetapi hikmat dari Tuhan. Karena diberikan oleh roh Allah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan karunia kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan untuk memperlengkapi setiap hamba-hambanya yang melayani Tuhan di bumi. Dan kata-kata dalam hikmat ini ada satu kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus langsung kepada orang-orang yang berkenan, sehingga memiliki dampak supranatural yang luar biasa, di mana karunia ini itu akan memampukan seorang individu untuk berbicara dengan wawasan dari Tuhan atau dalam perspektif ilahi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di gereja atau dalam setiap pelayanan yang ada di bumi ini. Lalu kita akan sama-sama belajar bahwa karunia untuk berkata-kata dengan hikmat ini adalah satu karunia dari Roh Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah pemilik dari karunia ini. Karena saat kita belajar tentang Allah Tritunggal, kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai anak dan Allah Roh Kudus adalah satu yang memiliki dua pribadi, di mana kita baca di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52, lalu di dalam Matius 13 ayat 53 sampai 56. Di situ kita akan menjumpai cerita bahwa saat Yesus berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem, dan setelah orang tuanya pulang dari perayaan di Yerusalem, Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saat dicari, ternyata mereka menemukan bahwa Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Saya bacakan di dalam Lukas 2 ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Karena Allah, Yesus waktu itu adalah masih berusia 12 tahun. Ya, tetapi benar-benar memiliki hikmat Allah, karena Yesus adalah pemilik dari hikmat itu sendiri. Jadi orang akan heran mendengar kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Lalu saya bacakan lagi di dalam Matius 13 ayat 54 dan 55. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Di sini kita melihat satu cerita, satu kisah kembali, bahwa pada saat Yesus kembali ke tempat asalnya, tempat Yesus dilahirkan dan Yesus masuk dan mengajar di dalam rumah ibadat, banyak orang, terutama juga ahli-ahli Taurat, alim ulama, semua menjadi takjub karena pengajaran Yesus. Dan mereka bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka tidak tahu dan mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah anak Allah, dan di dalam dia ada roh Allah. Roh Allah yang memberi hikmat itu, dan hikmat itu memang ada di dalam Allah, dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Jadi perkataan hikmat yang diucapkan oleh Yesus kepada orang banyak, terutama pada saat dia mengajar, khususnya yang kita baca dari firman Tuhan, saat Yesus menceritakan dengan perumpamaan-perumpamaan, itu hikmat
yang benar-benar dari Allah untuk kita bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kita manusia perlu meminta atau memohon kepada Tuhan untuk supaya kita juga dipenuhi oleh hikmat Allah. Karena kita sadar bahwa kemampuan manusia kita sangat terbatas dan ada banyak hal yang harus diputuskan, diselesaikan, di mana pemikiran manusia tidak sanggup untuk menjangkaunya, tetapi hikmat Allah itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karena itu, malam hari ini kita belajar yang kedua dari seorang raja yang bernama Salomo, di mana dia meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena Salomo membutuhkan itu untuk memimpin bangsa yang besar. Dan Salomo tidak meminta yang lain. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 yang berkata, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Saya lanjutkan ayat 10 dan 11 sampai 12. "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Ini contoh yang sama-sama kita dengar malam hari ini, bahwa seorang raja yang besar, Raja Salomo, meminta hikmat kepada Tuhan, karena Raja Salomo menyadari ada banyak perkara yang harus diputuskan pada saat dia memimpin bangsa Israel yang besar ini. Dan Salomo meminta hikmat dari Tuhan, meminta pengertian dari Tuhan, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Dan karunia ini diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya menjaga kekudusan, yang mau melakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal perkara yang harus kita putuskan bersama, kita bicarakan bersama. Mungkin terjadi perselisihan, mungkin terjadi salah paham, mungkin terjadi kekecewaan, terjadi masalah yang secara hikmat manusia kita tidak bisa menyelesaikan. Siapapun tidak bisa menyelesaikan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, pendeta, gembala mungkin tidak bisa menyelesaikan. Tetapi kita punya Tuhan yang adalah sumber dari segala hikmat tersebut, yang bisa memberikan kepada kita karunia hikmat untuk kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita. Kita bisa berkata-kata dengan hikmat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, bahkan membuat setiap orang yang mendengar keputusan, perkataan hikmat ini akan diberkati, karena benar-benar semua orang akan takjub dan berkata, dengan hikmat, dapat hikmat dari mana ini? Ternyata memang Tuhan yang memberi hikmat. Dan kalau Tuhan memberi hikmat, maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang bisa kita rasakan. Kita suami sebagai kepala keluarga membutuhkan hikmat untuk memimpin keluarga dan rumah tangga. Istri pun sebagai ibu rumah tangga memerlukan hikmat untuk mengatur rumah tangga, mengatur keuangan dengan baik. Anak-anak pun membutuhkan hikmat untuk taat sebagai anak kepada orang tua, untuk bisa berbakti kepada orang tua. Demikian juga setiap pelayan Tuhan yang di gereja memerlukan hikmat Tuhan untuk bisa sama-sama memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya memiliki kesatuan visi dan misi. Semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita malam hari ini. Kita minta karunia hikmat dari Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih dewasa di dalam Tuhan, hidup dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.